Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, bapak-bapak, jamaah taklim rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kajian kita lanjutkan, mari kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sanak famili, karib kerabat dekat kita, kakek nenek kita ke atas, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah ampunan Allah. Yang kedua, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan agar mampu untuk beribadah. Yang terakhir, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan hidayah ilmu. Kiranya Allah berikan hidayah ilmu, karena dengan ilmu ibadah menjadi benar. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Nas'alullah as-salamah wal barakah wal hidayah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah taklim rahimakumullah. Kita awali dengan bersyukur kehadiran Allah. Ini bentuk syukur kita kehadiran Allah. Salat berjamaah sebagai kewajiban, dan juga kita menunaikan kewajiban thalabul ilmi. Ini bentuk rasa syukur kita kehadiran Allah. Sebab kalau orang cuma bersyukur, saya bersyukur, tapi tidak melaksanakan kewajiban, itu sesungguhnya sedang mengkufuri nikmat Allah. Diberikan hidup, kehidupannya tidak untuk ibadah. Diberikan kesehatan juga tidak untuk ibadah. Hanya lontang-lantung di dunia ini. Allahu Akbar. Jadi syukur yang sesungguhnya itu ketika kita diberikan semuanya, kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, kita gunakan liya'budu, untuk beribadah kepada Allah. Karena memang kita dihidupkan sebentar oleh Allah, sebentar gak lama nih. Itu tujuan Allah untuk beribadah. Maka saya selalu mengajak, mari ibadah inilah yang kita perkuat. Ibadah inilah yang kita harus perhatikan betul. Karena ini yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau yang lain pertanggungjawaban pun pertanggungjawaban yang berat. Harta itu berat pertanggungjawabannya.
anak, istri, jabatan, itu berat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang dimaksud pertanggungjawaban ibadah. Ibadah itu akan menolong kita. Ibadah itu akan menyelamatkan kita pada kehidupan yang orang banyak nggak perhatian. Kalau istilah saya, orang tuh kok nggak perhatian gitu terhadap kehidupan yang akan datang. Padahal kehidupan yang akan datang itu sudah sering digambarkan berat. Allah, luar biasa beratnya. Panjangnya panjang. Bukan setahun, 2 tahun, 100 tahun, bukan ribuan tahun. Bahkan nggak balik-balik lagi ke sini. Dan perjalanannya juga berliku-liku, dahsyat. Tapi kebanyakan orang cuek saja. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita yang sudah paham, yang sudah diberikan hidayah oleh Allah ini, mudah-mudahan diberikan istiqomah sampai akhir hayat nanti kita dalam ibadah kepada Allah, terutama taklim ini. Dan ini godaannya terus, Pak. Jadi godaannya tuh nggak pernah berhenti. Siang, malam, depan, belakang, pagi, sore, terus. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi setan tuh kalau belum berhasil ya, kecuali sudah berhasil digelincirkan kita jadi murtad gitu kan ya. Tinggal ngelesi saja setan. Kalau belum berhasil terus. Karena setan berjibaku betul untuk dengan dendamnya untuk sebanyak-banyaknya mencari kawan di neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jamaah ta'lim rahimakumullah. Sebelum kita ke materi, sedikit ingin saya bercerita ya. Beberapa minggu yang lalu terjadi pada keluarga saya di Cilegon. Dan saya pun ke Cilegon, itu ponakan langsung saya. Ini sudah pernah saya sampaikan juga Pak khutbah Jumat kemarin itu. Sekedar untuk mengingatkan barangkali bahwa kematian itu ya, masih muda. Ponakan saya itu masih muda, sekitar 35 sampai 40 tahun lah. Baru anak 3, yang pertama pun masih SMP. Karirnya bagus di perusahaan, karirnya bagus, meninggal dunia. Kalau di kampung itu kan kalau meninggal dunia kebetulan tersengat listrik ya, tersengat listrik. Di kampung tuh heboh, heboh itu artinya wah kalau dia nggak perbaiki listrik nggak mati, masya Allah. Padahal bapak-bapak dia tuh ahli listrik, di perusahaan tuh dia ahli listrik gitu. Jadi elektrik, ahli listrik dia. Dulu di perusahaan dia itu beberapa tahun yang lalu kesetrum juga dia. Kesetrum di perusahaannya tuh dari atas jatuh. Tapi nggak mati. Kenapa nggak mati? Belum sampai ajalnya. Belum sampai perjanjian dengan Allah. Sehat 3 tahun yang lalu tuh kalau nggak salah. Ini memperbaiki hal yang sepele di rumah. Rumah kan berapa sih setrumnya ketimbang perusahaan kan, besar perusahaan. Mati dia. Wah heboh ya, biasalah ya karena cintanya dan sebagainya. Saya ceramah hari yang ke-7, saya ceramah. Saya bilang Bapak dan Ibu ini tuh semuanya ini ilmu tauhid ini. Pegangi dengan baik-baik. Dan ini setiap saat saya pengajian saya tanamkan kepada masyarakat. Pertama saya bilang, mati itu bukan karena tua, bukan. Lihat tuh yang tua-tua. Banyak kan di kampung saya yang tua-tua. Gak mati-mati. Satu. Yang kedua, mati itu bukan karena sakit. Kenapa? Yang sakit banyak. Bahkan bibi saya sudah 1 tahun di tempat tidur gak mati-mati. Gak mati-mati. Dan yang ketiga, saya bilang mati itu bukan sebab kecelakaan, bukan. Adik kita ini dulu 3 tahun yang lalu kecelakaan. Kesetrum di perusahaan yang dayanya tinggi, nggak mati. Matinya sekarang. Kenapa saya bilang? Mati itu tidak ada kaitan dengan tua, dengan sakit, dengan kecelakaan, tidak. Mati itu selesai perjanjian kita dengan Allah.
Jadi saya bilang bapak-bapak nih yang hadir semua banyak orang. Itu hakikatnya sedang menunggu perjanjian aja. Umar yang sedang ngomong nih, kalau nanti malam perjanjiannya selesai, gak bisa dihentikan. Allahu Akbar. Nah itu. Jadi kita semua sedang nunggu perjanjian saja. Kalau sudah datang perjanjian, adik kita nih saya bilang, karena masih dikait-kaitkan terus. Kalau nggak ngedandanin ini nggak mati. Adik kita nih andai kata mendandani listriknya di rumah ini selesai, dia nggak kesetrum tuh, udah bagus listriknya. Lalu dia pengen istirahat dulu. Datang ajalnya mati sih. Jadi bukan karena setrumnya, bukan. Itulah karena orang itu kebanyakan sebab dicari ini dicari enggak. Jadi kematian itu sesungguhnya karena selesainya perjanjian. Dan kita ini sedang menyelesaikan perjanjian semuanya. Cuma sayangnya kita tidak diberitahu perjanjiannya dengan Allah kapan, hari apa, jam berapa, nggak tahu. Kalau tahu kan stres bapak-bapak tuh kan itu ya. Kalau tahu stres, tinggal 2 tahun lagi mau gimana nih, nah itu stres, nggak dikasih tahu. Nah itulah bapak-bapak misteri kematian yang tidak perlu kita kita takuti, tidak perlu kita gundahi, tidak perlu kita cari-cari sebabnya. Enggak. Yang penting bagi kita adalah bersiap-siap diri. Bukan bersiap-siap menyongsong matinya itu karena nggak tahu kapan datangnya. Tapi bersiap-siap diri dengan amal soleh. Agar ketika meninggal dunia, kita dalam keadaan husnul khatimah. Sedang pengajian seperti ini kan begitu tuh. Sedang sholat kita, sedang baca Quran, sedang zikir dan sedang yang semuanya itu mengandung amal soleh. Jangan sampai kita sedang meninggalkan sholat mati, Allah Akbar kan gitu ya. Sedang maksiat, korupsi katakanlah mati. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jamaah taklim rahimakumullah. Pada malam hari ini kajian kita dengan ilmu fikih. Sesungguhnya Pak DKM-nya minta ilmu tajwid saja gitu. Saya jawab ini agar agar tidak bosan. Nanti ilmu tajwid, nanti ilmu fikih. Tapi andai kata ilmu fikih ini sudah ada yang menyampaikan, misalnya ustadz lain itu, aman saya pegang ilmu tajwid aja. Tapi selama ini ilmu fikihnya juga tidak ada yang menyampaikan. Padahal ini sangat penting sekali ilmu fikih ini untuk keberlangsungan, kebenaran, kebaikan ibadah kita. Ini fikih ini kan berkaitan dengan ibadah. Maka saya selingi dulu malam hari ini, kecuali nanti sudah ada informasi kepada saya bahwa fikih misalnya dipegang oleh Ustadz Anu, ya udah saya cukup ilmu tajwid saja. Nah, gitu. Tapi sekarang belum, maka saya selang-seling dengan ilmu fikih. Baik Bapak dan Ibu, ilmu fikih kita sudah menyelesaikan tentang sholat berjamaah. Jadi sudah pembahasan sholat berjamaah sampai yang terakhir itu at-tablighu khalfal imam. At-tablighu khalfal imam artinya ada orang yang menyampaikan, mubaligh namanya, ya di belakang imam. Itu zaman dulu lah. Kalau sekarang itu saya juga di Masjidil Haram tuh, Masjidil Haram masih ada, Masjid Nabawi masih ada. Tapi sesungguhnya kalau sekarang itu dengan imamnya pakai mic, maka mic itu mubalighnya kan gitu. Mic itu mubalighnya. Jadi nggak perlu orang pun menyampaikan, ya sudah keras suaranya. Nggak perlu lagi ada yang tabligh menyampaikan lagi. Itu pembahasan yang lalu memang kita disunahkan untuk adanya mubaligh tadi ketika sholat berjamaah dan jamaahnya banyak. Itu yang terakhir. Yang terakhir. Berikut ini dengan fasal yang baru al-masajid. Al-masajid ya, itu
jamak dari masjidun. Masjidun itu artinya tempat sujud ya. Akar katanya dari sajadah ya, sajadah itu sujud ya, sujud. Jadi masjidun itu tempat sujud ya. Nah, ini masjid ini kalau di Timur Tengah ya, masjid semuanya, mau kecil mau besar namanya masjid aja. Kalau kita kan beda-beda. Ada namanya musola ya kan, di Indonesia nih ya. Ada namanya langgar ya. Nah, makanya dilanggar, sholat dilanggar dilanggar ya. Ya. Ada namanya suro ya. Di Mekah itu apa, menasah ya. Banyak istilah-istilah itu ya. Padahal di dalam Islam, di dalam kitab itu cuma masjid saja gitu. Namanya masjid. Apa masjid itu? Tempat sujud. Jadi kalau ini musola, ini kita sebut musola di Indonesia itu kan tempat sujud, ya masjid. Nah, paling nanti ada perbedaannya, ada masjid jami', ada masjid ghair jami'. Masjid jami' itu masjid yang dipakai sehari-hari sholat dan sholat Jumat, itu masjid jami'. Jami' itu artinya besar atau kumpulnya banyak orang. Sementara yang ghair jami' hari-hari dipakai sholat tapi nggak pakai sholat Jumat. Cuma namanya tetap masjid, bukan musola itu gitu ya. Bukan musola ya. Indonesia mah kreatif orang ya, banyak kreatif ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Nah, itu masjid. Kita baca dulu ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Mimma ikhtasallahu bihi hadhil ummata an ja'ala lahal arda tahuran wa masjidan fa ayyuma rajulin minal muslimina adrakat hussolata wa falyusalli haitsu adrakathu. Artinya Allah memberikan kekhususan. Allah telah memberikan kekhususan ikhtasallahu bihadzil ummah, terhadap umat Muhammad ini diberikan kekhususan bahwa setiap bumi itu suci. Setiap bumi itu suci. Walaupun nanti ada berspesialisasi lah, katakanlah di kandang kambing ya, tentu tidak lah ya, karena itu spesial. Tapi secara keseluruhan bumi itu suci itu. Suci, tahuran, suci. Anja'ala lahal arda tahuran. Jadi Allah jadikan bumi ini semua suci. Wa masjidan, dan bisa tempat sujud. Nah, artinya apa? Ini kita nggak repot umat Islam itu. Di mana saja ya, dan kapan saja. Sedang di pantai, masuk waktu, apalagi kalau pantai sekarang kan sudah rapi, ada musola, ada tempat sholatnya. Andai kata ya, pantai itu tidak ada tempat sholat atau tempat rekreasi itu tidak ada sholat, digelarkan aja sudah di situ. Atau tanpa digelar pun, tanpa digelar sajadah apa di situ pasir, ya sudah, mana kiblatnya nih, ngadap kiblat di pasir, sah sholatnya, suci. Apalagi wudunya ya di laut, itu wudu beres. Tapi kan kebanyakan orang yang rekreasi yang kita lihat tidak melakukan ibadah, itu ya kebanyakan ya. Mereka terlena dengan dunianya kan itu. Mereka terlena dengan dunianya. Saya ditanya gimana rekreasi? Ya kalau rekreasinya alat begitu, saya bilang tetap haram. Kenapa haram? Karena lihatlah yang mandi-mandi, emak-emak, gadis semua, ya paling tidak kelihatan auratnya semua, ya haram hukumnya, ya haram. Jadi bukan rekreasinya yang haram tuh, tapi ada auratnya itu yang haram. Tempat pemandian tuh, Allahu Akbar, itu sudah gak terpikir lagi sholat dan sebagainya. Mereka senang-senang. Tadi itu padahal kematian di depan mata. Ini yang ngeri nih ya, depan mata gitu, Masya Allah. Nah, jadi kita di mana saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sudah kewajiban datang, yakni masuk waktu sholat,
disitulah kita bisa melakukan sholat. Ya. Saya mendapatkan YouTube yang luar biasa, tapi sekali lagi itu maka jadi luar biasa itu karena jarang sekali ya. Ada sopir truk ya, sopir truk. Dia masuk waktu, lalu dia ambil aqua itu, dia di bawah ban itu berwudu ya, berwudu. Di samping itu juga dia gelarkan sejadahnya, sholat dia. Allahu Akbar. Itu yang mulia, itu yang seperti itu. Artinya dalam keadaan sesempit apapun dia tetap ingat Allah. Karena memang Allah nggak pernah mati dan Allah tidak pernah tidak ada. Ketika kita di situ, kita lakukan sholat sedang berdialog dengan Allah. Allahu Akbar, sang serba maha itu loh ya. Yang maha segala-galanya. Bisa mematikan kita, bisa menghidupkan kita, bisa mengendalikan mobil yang kita kendalikan ini. Kata Allah, kejebur aja, nggak ada itu. Nah, itu gampang. Artinya bagi Allah itu sangat mudah sekali untuk menghancurkan makhluknya, apapun. Apalagi manusia yang cuma enteng begini, gunung saja kata Allah hancur kan gitu. Dan sudah banyak buktinya ya. Itulah Allah kita itu yang harus kita dekati, kita ibadahi, kita sembah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Pokoknya kita nggak nyembah apa-apa, apalagi nyembah dunia ini. Kebanyakan orang nyembah dunia. Jarang sopir-sopir yang teringat sholat begitu, jarang ya. Kalau kita, saya mungkin sudah pernah saya ceritakan di sini. Waktu saya dinas di Rangkas itu, saya bawa mobil 11:30, mobil sendiri kan enak, ada masjid, saya masuk ke masjid. Itu mah nggak aneh. Kenapa nggak aneh? Wong kitanya punya pakai mobil sendiri lagi. Ini mau coba bayangkan ya. Waktu itu agak sudah sepuh orangnya, dia juga jalan kaki, menjajakan mainan anak-anak itu menjajakan mainan anak-anak, sama berhenti di masjid itu. Dia ganti baju, lalu dia sholat. Ini nilainya yang luar biasa itu. Dalam keadaan sempit dia masih menyempatkan diri menyembah Allah. Kalau yang dalam keadaan lapang, nggak aneh itu. Pejabat-pejabat berhenti, nggak aneh itu. Mobilnya sendiri pakai sopir lagi, nyaman, adem lagi, asik. Apa susahnya? Tapi yang seperti tadi itu, dalam keadaan sempit dia masih menyempatkan diri beribadah kepada Allah. Nilainya luar biasa di sisi Allah. Dan memang agak jarang yang begitu tuh. Itu agak jarang ya. Kebanyakan memblas-blas saja. Dan saya paling sayang yang seperti itu. Bukan saya, kasihan gitu. Kasihannya tuh, mohon maaf ya, di dunianya sudah belangsak, mohon maaf. Belangsak tuh susah lah, cari duitnya pun susah gitu. Istilah saya bonyoknya tuh 2 kali gitu ya, bonyoknya 2 kali. Di dunianya berat, kerjanya susah, cari uang susah, nggak sholat lagi. Ya Allah. Terus di akhirat bonyok, 2 kali bonyoknya dia. Di dunia bonyok, di akhirat bonyok. Mbok dipilih lah kan gitu. Sadar itu saya di dunia ini, aduh kayak begini belangsaknya, tapi saya kejar akhirat. Sesulit apapun saya, mohon maaf nih, kalau jam 4 sudah ada, jam 3 pun sudah ada itu yang cari-cari sampah itu. Idealnya begitu subuh taruh tempat sampahnya, ganti baju dia sholat. Wah itu tuh yang begitu tuh, ahli surga itu kira. Tapi saya lihat nggak ada, itu. Saya lihat nggak ada. Jadi 2 kali bonyoknya itu gitu. Kalau sekali sih bonyoknya, mohon maaf, katakanlah orang-orang kaya nih, orang-orang kaya yang zolim, yang apa, di dunianya sudah enak. Mau makan apa yang enak kebeli dia, mau beli pesawat kebeli, udah pernah enak di dunianya. Mati di akhiratnya bonyok. Kata orang itu, pernah di dunia saya udah ngalami enak kan gitu tuh. Jadi nggak terlalu nyesel gitu lah kira-kira, nggak terlalu nyesel gitu. Ya kira-kira ini mah ya bahasanya gitu. Karena ada salah satunya. Ini yang model tadi dua-duanya bonyoknya. Kan kata saya maka kayak tadi itu, oke lah, saya ini ditakdirkan Allah seperti ini, sudah berusaha tapi susahnya setengah mati saya, tapi saya kejar.
akhirat, artinya gitu tuh. Jadi dia cukup di dunia saja yang sengsara kan. Di akhiratnya, dimuliakan oleh Allah. Nah itu. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tentang masjid tadi. Tentang masjid, terus kok kelewatan ini, kelewatan. Baik. Qala Abu Dzar, qultu ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awwalan? Qala al masjidul haram, al masjidil haram. Thumma ayu? Qala thumma al masjidil aqsa. Qultu kam bainahuma? Qala 40 sanah. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, masjid apa dulu yang dibangun di bumi ini? Kata Abu Dzar kepada Rasul. Jawab Rasulullah, masjid al-masjidul haram, masjid haram. Jadi masjid haram itu duluan. Memang itu kan sejarahnya sejak Nabi Ibrahim, ya kan? Sejak Nabi Ibrahim. Bahkan peletakan awalnya bukan Nabi Ibrahim aja, sejak Nabi Adam pun ya. Karena dia sentralnya dunia, porosnya dunia ya. Jadi porosnya dunia. Kalau ditarik ke sana itu, tarik ke atas itu Sidratil Muntaha katanya gitu. Jadi kalau ada ban itu ya porosnya itu dunia. Maka dari beberapa ilmuwan yang meneliti itu, ya, meneliti kenapa air Zam-Zam itu steril. Kenapa steril? Karena memang magnetnya itu di poros bumi. Maka steril, nggak bisa kuman-kuman masuk. Tanpa dimasak pun udah steril dia itu. Jadi para peneliti sudah banyak ya. Bahkan zaman sekarang mah kita sudah dapat YouTube, sudah dapat WA macam-macam kan. Ada orang yang naik ke atas tinggi dari antariksa kan. Ternyata ada titik sinar. Ketika diliti, sinar itu rupanya Masjidil Haram dengan Ka'bahnya itu. Sentralnya dunia, itu sentralnya dunia ya, yang yang mulia ya, mulia. Bapak-bapak mungkin ada dari sini yang haji nih, ada ke bawah musola ini, ada nggak? Ya sebentar, kalau ada ya sebentar lagi. Di RS ini kabarnya 6 orang ya, termasuk jamaah kita juga Pak Endang ya. Nah, itu nanti akan berjumpa dengan Ka'bah ya, Ka'bah. Nah, itu kata baginda Rasul, summa ayu, kemudian apa lagi yang dibangun lagi? Summa al Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa. Jadi bukan Masjid Nabawi, bukan rankingnya Masjid Haram, Masjid Nabawi enggak. Kalau Nabawi kan masih sama-sama di Mekah. Rasulullah itu yang bangun itu. Jadi Masjid Haram, baru Masjid Aqsa ya. Jaraknya berapa? Kam bainahuma? Qala 40 sanah. Antara didirikannya Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun. Di sini tidak diceritakan ya siapa yang awal membangun dan sebagainya. Masjidil Aqsa yang kita sayangkan, Masjidil Aqsa ini sekarang akan dihancurkan oleh orang Yahudi ya. Ya orang Yahudi lah, Israel tuh, Allahu Akbar itu. Ada di WA-nya tuh, Masya Allah. Oh, yang sholat saja sudah ditembak-tembakin begitu. Saya itu yang paling ngenes, yang punya negara-negara Islam kok diem aja gitu, kenapa itu? Kenapa? Karena sudah disusup Yahudi juga, Pak. Jadi pemerintah Arab, Irak, Iran, Mesir itu sudah disusup Yahudi dulu. Kalau nggak disusup Yahudi, perang lah. Sudah disusupi dulu gitu. Jadi otaknya sudah dicuci, otak Yahudi yang ada. Jadi orang Islam atau padahal itu kan di hadis jelas Rasulullah Masjid Al-Aqsa itu milik orang Islam dan masjid yang mulia kan gitu. Tapi dibongkar diem aja. Gitu. Padahal kan kalau diperangi bersatulah misalnya Arab, yuk kita perangi aja Mesir, Irak, Iran. Yahudi nggak ada apa-apanya lah, berapa orang Yahudi itu kan gitu tuh. Cuman sudah dicuci dulu otaknya.
Bahkan saya dapat WA terakhir itu bagaimana anaknya Raja Salman itu, dan memang ini ada kaitannya dengan ciri-ciri kiamat ya. Jadi Arab itu nanti akan dijadikan Eropa ya. Akan dieropahkan ya. Apa dieropahkan? Di situ nanti hotel-hotel bebas ya, orang mau berzina silakan, itu kira-kira. Allahu Akbar. Dan itu sudah ada hadisnya, itulah. Tidak akan terjadi kiamat kecuali Arab ini sudah seperti negara yang lain kebebasannya. Nah, itu kan sudah terjadi. Memang sudah dekat kiamatnya. Cuman dekatnya bukan besok, bukan. Artinya ya udah, ini dunianya sudah terakhir ya. Dunia kita ini sudah terakhir ya. Sudah terakhir. Baik ya. Kita lanjutkan. Fadlu binaiha. Jadi 40 tahun tadi ya. Fadlu binaiha. Keutamaan membangunnya. Kemarin itu di WA rame itu, dijadwal kebersihan gitu. Katakanlah samalah dengan, walaupun tidak secara langsung membangun, itu kan membersihkan, memelihara, samalah itu ya. Nah itu. Nih hadisnya nih. Ini semakin semangat nih Pak Gus. Jadi apa namanya? Makanya saya punya cita-cita, saya pensiun, saya pulang ke kampung, saya urus sendiri masjid itu. Saya urus sendiri, enggak apa, pokoknya saya bersihkan. Kenapa? Rumah Allah ini, rumahnya Allah ini, memang milik siapa? Pak Agus bukan, masyarakat juga enggak. Baitullah, masjid itu kan namanya Baitullah, rumahnya Allah. Ya sudah, kita bisa bayang lah, rumah kita, rumah bapak-bapak ya. Tiap hari ada anak yang rajin membersihkan rumah kita, dipelnya macam-macam lah, diwangi-wangi. Pasti kita tuh, nak kamu dari mana? Udah makan belum? Mau makan apa ya? Nah, kita sayang sama dia tuh. Itu manusia itu. Apalagi Allah, kira-kira begitulah gampangnya. Allah akan lebih cinta lagi, senang lagi kepada kita. Nah, ini hadisnya nih. An Utsman anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah, muttafaqun alaih. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Siapa yang membangun karena Allah sebuah masjid ya, membangun atau memelihara lah dan seterusnya, yabtaghi bihi wajhallah, dia karena Allah, bukan karena apa-apa, dia memang ikhlas lah karena Allah tadi. Banallahu bailahu baitan fil jannah, maka nanti Allah akan sediakan sebuah bangunan di surga. Masya Allah tuh. Jadi yang bersih-bersih masjid itu sudah disediakan tuh surga-surga ya. Jangan malas ya. Malas ya. Enak lah itu ya. Pokoknya orang dekat dengan masjid itu enak lah ya, enak ya. Di dunia aja enak kok. Coba bersih-bersih masjid, mesti ada makanan, ya nggak maksudnya? Ada makanan itu, minimal minum lah ada. Itu tuh di dunia itu, apalagi di akhirat ya, masya Allah. Ya, tapi ya orangnya ini saja. Inilah saya bilang, mudah-mudahan kita inilah yang dipilih Allah. Kalau yang lain itu nggak kelihatan di masjidnya tuh, nggak ada kelihatan masjidnya. Ikut takmir masjid, memakmurkan masjid lewat berjamaah nggak ada, lewat pengajian nggak ada kan gitu ya. Nggak mungkin lah Allah memilih mereka masuk surga, kita yang enggak. Itu sudah jelas ya. Jadi Allah pilih kita sudah dipilih oleh Allah nih. Terus itu akan diberikan surganya tadi, akan diberikan surganya. Maka bapak-bapak, kalaupun ya kadang-kadang kan di jalan ada, walaupun kontroversi ya, di jalan ada, di Bayangkara tuh kan ada masjid yang lagi dibangun tuh sebelah kiri, kalau kanan dari sini gitu. Ya kita ikut, entah 10.000 entah 5.000 ya, kita ikutlah beramal jariahnya gitu ya. Itu semuanya untuk kita sesungguhnya kan, untuk kita. Walaupun sedikit tadi ada kontroversi ya, mengganggu jalan dan sebagainya. Ya kalau nggak begitu nggak jadi masalahnya kan itu. Tapi kalau ada orang kaya, kan orang kaya sebenarnya banyak, yang uangnya triliunan kan gitu, miliaran, atau siapapun.
Tapi nggak ada yang peduli. Coba kalau ada yang peduli, ini jangan ganggu jalan ini. Berapa masjidnya? 10 miliar nih. Nggak bakal masyarakat ganggu juga, ya kan? Kalau udah dikasih 10 miliar masih bikin itu, baru kita tempeleng tuh panitianya kan gitu. Kita tampar panitianya itu. Itulah kira-kira. Jadi mereka tuh bersusah payah mencari uang karena memang tidak ada yang peduli tadi kan gitu tuh. Yang kaya-kaya maksudnya kan itu. Kalau yang buktinya yang kaya-kaya lah, yang saya di jalan-jalan arah ke Rangkas itu, ini miliknya milik di pagar-pagar, masya Allah. Jayabaya punya berapa hektarnya, bapak-bapak lihat itu di Rangkas itu kan. Ya, pokoknya orang-orang kaya nih, ya mungkin kalau di sini Hasan Sohib almarhum ya kepada anaknya, wah banyak. Itu apa? Itu ditinggal mati doang gitu kan. Tinggal mati ya cacaan sama anaknya kan. Coba dibangun ini masjid, nggak usah ada orang-orang minta nih berapa miliar, selesai. Allahu Akbar kalau begitu gitu ya. Maka itu ada yang setuju, yang tidak setuju. Kalau saya tinjauannya seperti itu. Kalau sudah dikasih duit dia masih minta-minta, baru tampar aja tuh panitianya. Kalau nggak ada yang ngasih duit, dari mana jalannya kan itu ya. Itulah biasanya masyarakat berusaha. Itu pun sudah berusaha tuh. Coba kalau diam aja, terbengkalai itu masjidnya tuh. Nah, baik, itu keutamaan membangun masjid. Terakhir, masih ada 5 menit. Terakhir, tanya jawab aja lah. Kalau ada yang bertanyakan, dipersilakan. Ada istilah ya. menyolatkan orang hidup. Kalaupun kata-kata itu pernah terlontar, mensolatkan orang hidup, wah itu, ya mungkin selama hidupnya nggak pernah sholat kali dia. Ya. Udah kita sholatin aja gitu dia. Bisa aja ungkapan itu seperti itu. Kalaupun itu sebuah istilah, as-sholatu indal lughat ad-du'a, gitu kan. Jadi sholat itu menurut bahasa artinya doa. Jadi kalau mensolatkan orang hidup berarti mendoakan orang hidup kan gitu ya. Tentu mendoakan yang baik, yang tidak pernah ke masjid kita kita doakan biar ke masjid kan itu. Yang tidak mau tolabul ilmi kita doakan tolabul ilmi terus kan gitu tuh. Itu kemungkinan ya, istilah-istilah saja itu. Seperti itu. Wallahu a'lam ya. Karena hanya mengaitkan dengan dengan bahasa saja. Wallahu a'lam. Ada lagi, silakan. Satu lagi menyolatkan orang mau sholat. Tadi menyolatkan orang hidup. Kalau sudah berhasil, baru menyolatkan orang mau sholat. Menyolatkan orang. Ya, itu nanti ditafsirkan aja lah kan gitu. Ditafsirkan saja lah. Ya, mudah-mudahan dengan bahasa dengan bahasa itu mudah-mudahan seseorang yang tidak pernah ke masjid merasa tersinggung tapi akhirnya mau ke masjid kan gitu tuh. Ada yang begitu, Pak. Awalnya tersinggung dia kan gitu tuh. Tapi dengan tersinggung itu lalu dia mau ke masjid. Nah, itu. Memang kita ini kewajibannya hanya dakwah. Wa ma alaina illal balagul mubin, surat Yasin tuh. Dan tidaklah kita ini semua kecuali hanya menyampaikan saja. Menyampaikan aja berat gitu ya. Kalau memaksa nggak bisa kita. Karena wilayah hidayah itu wilayahnya Allah. Ya. Kita didakwahi lah Nabi Muhammad, pamannya sendiri tiap hari didakwahi, nggak dapat hidayah tuh kafir terus kan itu. Tapi kita nggak boleh berhenti kan gitu tuh. Kayak pengajian itu terus aja sampai mati, nggak ada nggak berhenti, nggak ada berhentinya. Kalau udah mati baru kita berhenti. Ini dakwah terus. Nah, kewajibannya cuma dakwah. Urusan nanti dia tersentuh atau tidak oleh Allah itu urusan wewenangnya Allah nanti. Ya, tapi dengan ada kerja gini ternyata adanya hasilnya gitu. Dengan saya terus ngaji sini ada hasilnya itu. Allah berikan hidayah itu. Baik, sudah Isya sudah memanggil.
Tadi saya juga agak heran di maghrib tadi, tengok-tengok mana anak kecil nggak ada, yang gede nggak ada nih. Waduh, turun tangan. Boleh, boleh. Itu mah teknis urusan duniawi gampang lah itu. Bahkan di jadwal azan juga boleh, jangan sampai nggak ada. Tadi saya azan tadi. Oke. Jadi tidak hanya fisik saja yang dijadwal, rohani juga azan jadwal. Itu. Kita tutup dengan bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.